Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan Meira Stefani Venesia Simbolon, Free Alicia Krisi Panjaitan, dan Magdalena NW Manalu. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Bakrul Kair Amal, MSI, dan Bapak Muhammad Iqbal, Esos MSI. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Meningkatnya Pengangguran di Masa Pandemi. Dalam kondisi mewabahnya pandemi COVID-19 ini, ternyata banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, utamanya di sektor perekonomian Indonesia. Pengangguran contohnya, dengan semakin meluasnya virus COVID-19 ini di Indonesia sampai saat ini, maka semakin tidak menutup kemungkinan tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat, bahkan sangat berpotensi besar terjadi dilihat dari banyaknya para pekerja yang di PHK dan dirumahkan untuk dihimbau untuk di rumah saja atau social distancing, termasuk orang-orang stay at home, semuanya untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Orang dapat tertular oleh COVID-19 dari orang lain yang sudah terjangkit virus COVID-19 ini, di mana virus ini dapat menyebar melalui percikan-percikan dari hidung ataupun mulut yang keluar saat orang berpapasan virus ini batuk atau mengeluarkan nafas. Kondisi ini menakutkan bukan semua negara, sehingga kita dihimbau untuk selalu waspada dengan virus ini. Di dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Studi pustaka menurut Laser adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi menelah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah dibacakan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan mendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dengan browsing dari internet, membaca berbagai literatur, YouTube, buku, jurnal, serta sumber-sumber yang lain direlevankan. Pembahasan A. Pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa dampak buruk melemahnya ekonomi masyarakat dan negara. Banyak perusahaan yang terdampak COVID-19 terpaksa harus merumahkan karyawannya dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Pada masa pandemi, banyak perusahaan yang dilaporkan tidak mampu meneruskan kegiatan produksi mereka, lantaran harus terbentur dengan kondisi pandemi saat ini. Menurunnya tingkat permintaan juga dianggap akibat berubahnya pola perilaku konsumsi masyarakat saat ini. Akibatnya perusahaan tak mampu memutar roda produksi mereka seperti sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Selain menyebabnya pengangguran krisis juga berdampak pada kondisi upah dan aspek perlindungan sosial dengan dampak negatif khususnya pada kelompok-kelompok tertentu. Dengan adanya wabah COVID-19, tidak tertutup kemungkinan perusahaan dapat dipalitkan yang disebabkan perusahaan tidak mampu untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo. B. Prediksi angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Wabah COVID membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19, 1,77 juta tak bekerja sementara, dan 2,56 juta menganggur. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Jumlah ini setara dengan 14,28% penduduk usia kerja di Indonesia. Menurut Bappenas, angka pengangguran di Indonesia telah mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Angkanya meningkat hingga 9,2% atau 13 juta orang. C. Penyebab angka pengangguran meningkat di masa pandemi. Pertama, banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK.
Kedua, adanya lockdown dan PSBB membuat pengguna barang dan jasa ataupun pelanggan sepi sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Ketiga, adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha, sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. D. Solusi agar pengangguran tidak meningkat pesat di masa pandemi. Pertama, mengoptimalkan program Kartu Prakerja di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran. Kedua, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberi intensif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Ketiga, mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga keadaan bisa kembali seperti semula. Dampak negatif pengangguran akibat COVID-19. Ada banyak dampak pengangguran, khususnya dampak negatif yang bakal dirasakan setiap individu. Beragam dampak pengangguran itu baik masalah psikologis hingga sosial. Tak bisa dipungkiri, pengangguran merupakan masalah yang sulit diatasi. Meski setiap periode pemerintah berhasil menurunkan angkanya secara nasional, tapi mereka tetap sulit untuk diberantas tuntas. Penyebab pengangguran yang umum adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya tenaga terampil. Bagi individu, pengangguran juga disebabkan kurangnya kompetensi yang mereka miliki. Contoh, mereka yang berpendidikan rendah sangat sulit menembus lapangan kerja di kota-kota besar. Di Indonesia, pengangguran masih jadi masalah utama yang membebani Di Indonesia, pengangguran masih jadi masalah utama yang membebani pembangunan. Adanya pengangguran akan berakibat turunnya produktivitas masyarakat dan pendapatan akan berkurang. Akibatnya, masalah-masalah sosial pun akan tetap terjadi. Tingkat pengangguran ternyata juga bisa dijadikan indikator oleh para pelaku pasar valuta untuk menganalisa sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Kalau angka pengangguran rendah, berarti perekonomiannya sehat, dan berlaku juga sebaliknya. Beberapa dampak negatif dari pengangguran adalah: 1. Turunnya pendapatan masyarakat. 2. Turunnya tingkat investasi modal. Dan 3. Turunnya tingkat keterampilan masyarakat. Kesimpulan dari hasil mini riset kami adalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Hadirnya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada negara kita Indonesia, khususnya di sektor ekonomi. Bahkan kita bisa dikatakan hadirnya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada negara kita Indonesia, khususnya di sektor ekonomi. Bahkan bisa dikatakan di masa pandemi ini, ekonomi di Indonesia mengalami krisis. 2. Membuat banyak perusahaan yang tidak beroperasional, kegiatan-kegiatan masyarakat terbatasi, dan banyak membuat masyarakat merasa takut. Yang ketiga, berdasarkan survei yang dilakukan, semua menjawab dan menyatakan bahwa di masa pandemi ini angka pengangguran meningkat. Keempat, menyebabkan pengangguran meningkat di masa pandemi ini ialah PHK karena banyaknya perusahaan yang menghentikan operasionalnya, lockdown, social distancing, dan PSBB. Yang kelima, imbas dari meningkatnya pengangguran di Indonesia maka akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Yang terakhir, adapun yang mungkin bisa dilakukan agar angka pengangguran tidak meningkat pesat ialah mengoptimalkan kartu prakerja oleh pemerintah, mendorong dunia usaha agar memberikan intensif bukan PHK, mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu, percayakan kepada pemerintah dan meningkatkan jiwa kewirausahaan terutama yang berbasis online. Nah, berikut ini adalah cuplikan beberapa foto yang terkait dengan materi pembahasan kami, yaitu pengangguran yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Datangnya COVID-19 ke Indonesia membuat banyak sekali pengangguran atau perekonomian rumah tangga, perekonomian keluarga sangat terpuruk. Banyaknya pengangguran di mana-mana. Pengangguran karena di PHK dari perusahaan, atau pengangguran memang tidak bisa menghasilkan selama pandemi gitu. Dan bukan hanya itu, kartu prakerja juga tidak dapat digunakan di saat pandemi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Lebih dan kurang daripada kata-kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.